Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Nah, teman-teman, pada kesempatan ini kami dari kelompok 2 akan membahas materi tentang hakikat pembelajaran sosiologi. Nah, di sini kami membahas lebih ke topik manusia dan masyarakat. Nah, adapun hal-hal yang akan kami jelaskan yaitu pengertian sosiologi itu sendiri, yang kedua tujuan pembelajaran sosiologi, yang ketiga penerapan pembelajaran sosiologi di SD, yang keempat manfaat pembelajaran sosiologi, dan yang terakhir konsep-konsep pembelajaran sosiologi di SD. Nah, mari kita lihat yang pertama yaitu pengertian sosiologi menurut para ahli. Nah, yang pertama menurut Mayor Pollak mengatakan bahwa sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat sebagai keseluruhan, yakni antara hubungan di antara manusia dengan manusia, manusia dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, baik formal maupun material, statis maupun dinamis. Nah, yang kedua, menurut Hasan Saldi menyatakan bahwa sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai kehidupan itu. Yang ketiga, menurut Charles Elwood dalam buku yang dirumuskan oleh Kun Mariyati dan Suryawati mengemukakan bahwa sosiologi merupakan pengetahuan yang menguraikan hubungan manusia dan golongannya, asal dan kemajuannya, bentuk dan kewajibannya. Nah, teman-teman, dari pengertian sosiologi menurut beberapa para ahli di atas, kami menyimpulkannya bahwa sosiologi itu adalah ilmu pengetahuan yang objek studinya adalah masyarakat. Sosiologi memusatkan kajiannya pada kehidupan kelompok dan produk kehidupan kelompok tersebut. Dengan perkataan lain, sosiologi itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang manusia, yang dimana di dalamnya terdapat hubungan timbal balik antara gejala-gejala sosial, dan sosiologi itu juga merupakan ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara hidup dalam bermasyarakat. Yang kedua, teman-teman, yaitu tujuan pembelajaran sosiologi. Nah, tujuan pembelajaran sosiologi menurut Permendiknas nomor 22 tahun 2006 adalah yang pertama, memahami konsep-konsep sosiologi seperti sosialisasi, kelompok sosial, struktur sosial, lembaga sosial, perubahan sosial, dan konflik sampai dengan terciptanya integrasi sosial. Yang kedua, memahami berbagai peran dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, menumbuhkan sikap kesadaran dan kepedulian sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam tentang masyarakat. Yang kelima, sosiologi juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman terhadap ciri-ciri dan sifat-sifat masyarakat, serta meningkatkan daya adaptasi diri dengan lingkungan hidupnya, terutama lingkungan sosial budaya. Nah, yang berikut teman-teman kita lihat tentang manfaat pembelajaran sosiologi. Adapun manfaat pembelajaran sosiologi, yakni yang pertama, dapat dijadikan sebagai alat dan sarana untuk memahami berbagai perilaku masyarakat. Yang kedua, sebagai alat untuk mengetahui struktur masyarakat, pola-pola interaksinya, serta stratifikasi sosial.
Nah, yang ketiga, hasil studi sosial terhadap kondisi masyarakat dapat digunakan sebagai dasar untuk menetapkan suatu kebijakan, baik dari pemerintah, perusahaan, badan dunia, atau yang lainnya. Nah, manfaat pembelajaran sosiologi yang keempat, teman-teman, yaitu hasil kajian sosiologi dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk memecahkan masalah-masalah sosial. Dan manfaat yang terakhir yaitu data tentang masyarakat dapat membantu kegiatan pembangunan mulai dari perencanaan pelaksanaan sampai dengan evaluasi hasil-hasilnya. Nah, yang berikut juga manfaat pembelajaran sosiologi ini juga yaitu di mana menambah pengetahuan tentang keberagaman suku dan agama serta menambah pengetahuan tentang keberagaman budaya yang menyangkut sistem nilai dan norma, adat istiadat, kesenian, dan unsur-unsur budaya lainnya dalam kehidupan bermasyarakat. Baik teman-teman, selanjutnya penerapan sosiologi di SD. Pembelajaran sosiologi dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan pemahaman fenomena kehidupan sehari-hari. Materi pembelajaran mencakup konsep-konsep dasar, pendekatan, metode, dan teknik analisis dalam pengkajian berbagai fenomena dan permasalahan yang ditemui dalam kehidupan nyata di masyarakat. Dalam pembelajaran di SD, seorang pendidik tentunya menggunakan berbagai metode yang cocok untuk pembelajaran sosiologi. Nah, metode-metode tersebut yakni yang pertama adalah metode diskusi kasus. Metode ini digunakan untuk meneliti kebenaran peristiwa tertentu. Yang kedua, metode survei lapangan, yaitu metode ini digunakan untuk memperoleh data yang hanya ada pada kehidupan masyarakat secara langsung dan diperoleh melalui angket, wawancara, ataupun observasi secara langsung. Persiapan yang dilakukan dalam menentukan populasi yang hendak diteliti, sekaligus objek, angket, dan bahasa yang dipahami. Yang ketiga adalah metode partisipasi, yaitu digunakan untuk mengadakan penelitian terhadap kepentingan kelompok. Dan selanjutnya, konsep-konsep pembelajaran sosiologi di SD. Kajian sosiologi meliputi interaksi sosial, individu, kelompok sosial, dan perubahan sosial. Individu diartikan sebagai objek yang memiliki 5 ciri pokok, yaitu yang pertama adalah dapat melakukan sesuatu, yang kedua mempunyai pikiran, kehendak, dan kebebasan, yang ketiga dapat memberi arti pada sesuatu, yang keempat mampu menilai tindakan dan hasil tindakannya sendiri, dan yang kelima sebagai objek yang bertindak. Baik teman-teman, itu saja hasil pemaparan materi kami. Selanjutnya, terima kasih.